kalau makhluk halus di Indonesia kan bervariasi ya, ada pocongan, ada kuntilanak, ada wobe gombel, ada genderuwo, ada segala macam. Itu yang Mas lihat itu yang mana itu? Itu ya kayak kuntilanak lah. Kuntilanak. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di JB Escape. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Remind Production. Ya. Dengan Mas siapa? Saya Randy. Randy. Oke, Randy, Mas Randy. Sip. Oke, jadi di sini dia akan menceritakan pengalaman horor dia. Jadi kalau kalian penasaran dengan videonya silahkan disimak. Oke, langsung saja kita ngasih pertanyaan. Oke Mas, gimana ceritanya? Punya pengalaman apa ini? Dulu sih waktu kecil ya, itu saya sering melihat setan-setan gitu. Nah, ini setan yang berbentuk apa ini? Setannya berbentuk Setan kayak makhluk halus gitu. Dia punya mata 3. matanya 3. Oke, mata 3. Kalau Dajjal itu matanya 1 ya? Ya itu Kayak itu Dipsi bisa. gitu ya, Dajjal, Dipsi Ya, ada Dipsi 1. Oke. Jadi kita di sini temanya itu komedi horor, Mas. Ya. Komedi horor. Jadi kalau saya bercanda itu maklum ya. Ya nggak apa-apa lah, saya seringnya juga bercanda. Oke. Lanjut. Jadi setelah itu Setelah itu ya setiap malam itu kata ibu saya ya, itu jam 9 ke atas itu saya itu kayak nangis nggak bisa tidur lah intinya gitu. itu usia berapa itu? Usia berapa? Ya kurang lebih masih bayi lah. Masih banyak. Ya, Oke. masih bayi, terus habis gitu ya nggak bisa tidur, pokoknya bikin orang tua itu begadang lah intinya. Oh iya. Begadang terus sampai genteng atau apa ya, genteng ya? Iya. Genteng itu disiram sama air supaya dingin lah. Oh, itu mitosnya kayak gitu Iya. ya. Biar nggak diganggu Mitos. lagi gitu ya. Oke. Ya terus begitu ya sampai besar itu sering banget lihat kayak sosok makhluk halus Ya, gitu. makhluk halus. Oke, makhluk halusnya itu berupa apa ini kan? Kalau makhluk halus di Indonesia kan bervariasi ya, ada pocongan, ada kuntilanak, ada wobe gombel, ada genderuwo, ada segala macam. Itu yang Mas lihat itu yang mana itu? Itu ya kayak kuntilanak lah. Kuntilanak. Kuntilanak kayak kuntilanak lah. Kayak kuntilanak. Kuntilanak ya, kuntilanak yang cantik gitu. Nggak ada Mas, kalau setan tuh nggak ada yang cantik ya perasaannya. Ya tapi menurut saya itu cantik gitu. Oh, jadi berpenampilan sangat cantik Ya. gitu ya. Oke, lanjut. Cantik, terus habis itu ya tubuhnya penuh dengan darah ya. Ini sangat-sangat wow. Jadi darahnya tuh dari sini Ya, ke bawah gitu ya. Oke. Itu terus saya ya almarhum ayah saya bilang ke tetangganya tadi, saudaranya bilangin, oh ini anak kami itu punya ininya tuh indra keenam. Oh, indra keenam. Kalau Oke. mau ngasah sih boleh aja. Nanti ada di atas kepala saya ini ada kayak kendi gitu. Kendi. Ada muncul seperti kendi gitu. Oh, itu kalau orang punya indra keenam bisa ada kayak kendi Ya, di jadi atas itu kepalanya. mitos atau enggak ya, tapi terus kata saya ya dihiraukan aja lah. Oke Mas, kalau misalkan bukan kendi ya, semacam lingkaran kayak di Son Goku itu gimana kira-kira itu? Bisa nggak? Itu bisa sih, itu Bisa. nanti jadi kerasakin. Tapi itu almarhum loh kalau ada lingkarannya itu. Iya, maksudnya. Oke, setelah itu beranjak dewasa masih ngelihat sampai sekarang itu, maksudnya masih sering ngelihat hal-hal yang kayak gitu nggak? Kalau hal-hal kayak udah dewasa sih, masuk SD SMP sih ya cuma apa ya, kayak tekanan, kayak ada firasat gitu. Oh, Firasat kayak- kalau ada yang lewat, terus Halusinasi gitu ya? halusinasi, terus kayak di sini oh ini ada penunggunya perempuan cantik, ini ada Oh, nenek-nenek. jadi Masnya tahu jelas loh yang menunggu di sini itu siapa sih? Iya, sampai sekarang sih ya cuma perasaan, entah perasaan atau Itu karena indera keenamnya nggak diasah. Nah, ya Kalau mungkin. diasah ya, mungkin mungkin wah jelas lagi Jelas, terus. lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi Oh, terus berarti cuma bisa- mungkin ceritanya tuh kayak tadi Hmm. kan intinya syuting gitu ya. Syuting malam-malam gitu ya. Ya nanti bisa langsung merasuk.
komunikasi Oh, dengan komunikasi. saya ya. Kalau ini nggak boleh dibuat syuting, kalau itu ada indra-keenam. Jadi bisa kayak Reiki Mochi gitu. Maaf, Reiki Oshi. Mochi kan tiga ini. Jangan. Nggak boleh. Oke, lanjut. Pernah nggak sih sampai kesurupan juga? Kalau kesurupan sih enggak ya, cuma nggak berharap lah kesurupan. Berharap, ya. ya. Saya itu ya, menurut saya itu wow, it's a nightmare. Oke. Ya gitu sih. Yang sampai Oke, pertanyaan terakhir dari saya itu, pernah nggak ngelihat sosok makhluk yang paling menyeramkan gitu loh? ya tadi saya udah bilang kalau melihat sih sesosok sih enggak, cuma hanya halusinasi saya aja. Ya kayak ini yang nunggu ini, sini yang nunggu ini, cuma itu aja. Kalau masalah itu enggak pernah sama sekali ya, bukan enggak minta lah ini. Nggak minta ya, sama saya juga nggak minta gitu. Iya, cuma apa ya, cuma ke bawah aroma. Pernah dengar kayak apa musik gamelan gitu juga nggak sih? Nggak pernah ya. Tahu Banaspati deh? Tahu Banaspati? Enggak apa tuh? Nah, Banaspati itu semacam ya makhluk halus juga ya. Jadi itu kayak api, semacam api tapi kepalanya doang. Itu biasanya sering lewat. Nah, itu banyak yang bilang itu santet. Nah, tapi Itu ada yang bilang itu tetanggaku pernah sih lihat pas aku lagi cangkuran malam-malam. Kayak pocong lagi liber terbang. Tadi aku enggak benar-benar lihat, cuma firasat. Oh jadi ya Masa sih gitu deh. masa sih. Jadi Nggak percaya gitu-gituan dia loh. Itu mau mitos mau enggak. tapi emang masa kecilnya Mas ini pernah ya? Ya pernah. Ngerasa kayak gitu tuh pernah? Iya pernah, sampai ini kulit saya ini kayak mau nyakar kulit mau sendiri. dicakar sendiri gitu? Iya. Semacam kerasukan itu guys. Jadi Hampir sama. padahal ya kukunya udah dipotongin sama ibu dan almarhum ayah. Jadi kerau sendiri gitu, dicakar-cakar, nangis tiap malam. Ngebekas nggak? Boleh sampai berdarah. Berdarah? Ya serius nih. Cakar-cakar gini, malam-malam gini tangis sama cakar-cakar muka. Bener-bener. Jadi itu kebawa dari indra keenamnya atau emang Nah, aku sendiri gangguan nggak dari tahu. Ya mungkin gangguan dari situ. Ya terus ya sampai ayahku bilang ke saudara-saudara, ke tetangga ataupun ke kerabatnya, itu kenapa sih bang nangis-nangis? Itu tadi anak kamu punya indra keenam, kalau diasah ya nanti ada sosok pendilat gitu. Jadi berarti kalau orang punya indra keenam itu rata-rata emang sosok kendi ada di kepalanya gitu. Ya mungkin semua ada sekali. Ya mungkin sih. kemungkinan ya. Kemungkinan kan nanti kebawahnya sesat atau apa kan, aku yang nggak mau jadi sesat gitu. Oke Mas, ya ini pertanyaan lagi. Tahu indigo? Ya. Tahu indigo? Indigo sama indra keenam itu apa bedanya? Menurut saya sih sama sih. Sama ya. Iya. Soalnya saya juga pernah tuh mendaki ke gunung itu bareng anak indigo. Waduh bahaya tuh. Bukan bahaya lagi. Jadi dia itu sambil nyapa-nyapa makhluk halus. Nah, ya itu aku kan udah bilang kalau aku nggak saya Bisa kayak gitu. bisa kayak gitu sih. Cuma aku sendiri, ayahku sendiri gak ngurus apa tuh. Oke. Gak usah biasa lah. Kan nanti intinya nanti sesat kan, mungkin mandinya tuh pakai kembang tujuh rupa, segala macam. Iya, sesat. Oke Mas Randy, jadi ceritanya sekarang udah nggak ngerasain apa-apa lagi ya. Jadi Rasanya gangguan itu nggak ada. tetap ada, cuma nggak kelihatan realnya aja, tapi cuma Berarti intinya udah kayak hilang gitu aja ya, indra keenam itu ya. ya saya sih hilang sih, ya saya hilangkan lah. Buat apa gitu, kita kan kita yang punya Tuhan kan, Iya. kita sendiri kan punya Tuhan. Ya kita berdoa aja kepada Tuhan supaya selamat dunia akhirat dan tidak diganggu oleh setan ataupun makhluk-makhluk lainnya. Oke, sip, itu adalah motivasi yang sangat bagus. Oke guys, jadi cukup sekian interview kita bersama owner dari Remian Production ya. Oke, jangan lupa subscribe juga itu channel dia. Ya, Channel dia dan subscribe juga channel CBSK. Oke, jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bye.